Ini nasi bakar bambu, teman-teman ya. Ini nasi bakar bambu, teman-teman. Ini sambeli. Tadi aku nunggu. Ini teman-teman, aku habis kondangan ceritanya. Aku beli nasi bakar bambu nih. Rasanya campur ayam, campur udang, campur-campur. Lama banget nunggunya, teman-teman. Sehingga ini 1 jam lebih nunggu. Ini bambunya ya teman-teman. Ini ditutup gini nih, tadi tak buka sedikit biar teman-teman tahu ya. Jadi ini gini, terus ditutup bambu. Ini bambunya teman-teman. Tuh ya, nasi bakar bambu. Nah, ini kayak gini teman-teman. Ya, lihat ya teman-teman, kayak gini. Ini nasi bakar bambu namanya teman-teman. Tuh ditutup begini. Ya, nah seperti ini teman-teman ya, nasi bakar bambu. Nih, nasi bakarnya kayak gini. Tak lihat ini ya teman-teman ya. Ini sama bambunya. Dibawain sama bambunya kayak gini. Inilah nasi bakar bambu, teman-teman. Tak bukain sini. Belum buka, masih panas ini teman-teman. Wah, nunggu ini 1 jaman. Lama banget. Inilah teman-teman, ini sambeli ya. Sambelnya nih. Sambelnya cabai hijau cuma tinggal sedikit, dapat 1 nih, yang lain cabai terasi. Inilah ya teman-teman, nasi bakar bambu yang aku beli. Nasi bakar bambu ngantri rame. Jadi aku tadi kondangan teman-teman, pulangnya deket situ, aku sekalian beli nasi bakar bambu kayak gitu ya. Ini nasi bakarnya, bakar bambu. Nih dibakar nganggo bambu nih, bambunya lihat kan teman-teman tuh, bambunya kayak gini tuh, ditutup gini tadi, terus dibungkus satu-satu kayak gitu teman-teman ya. Inilah nasi bakar bambu. Ini macam-macam tadi teman-teman, ada ayam, ada lele ya, ada apa namanya, tahu, ada tempe. Cuma aku nggak beli banyak. Aku cuma beli ayam 2 ya, 2 potong teman-teman, paha buat anakku sama suamiku. Aku nasi bakar sama lele aja kayak gitu. Sama ini tadi beli tahu buat anakku gitu. Itulah teman-teman ya. Pulang jadi kan aku nggak bisa masak malam nanti kalau untuk makan. Ini gini, ini sambelnya kayak gini teman-teman ya. Itulah teman-teman semuanya. Ginilah nasi bakar bambu namanya. Jadi aku kondangan temennya suamiku, sekalian beli nasi bakar bambu. Ini aku upload buat teman-teman. Tadinya aku beli 1 doang, tapi kalau untuk di-upload itu kurang bagus kalau 1. Jadi aku bikin 2 gitu ya teman-teman semuanya ya. Namanya nasi goreng bambu ya teman-teman gitu. Sekarang ini teman-teman ngeri ya teman-teman, anak-anak itu. Sekarang banyak anak-anak itu ya teman-teman, banyak orang itu yang berminat melindungi anak-anaknya, menaruh anak-anaknya di tempat yang bagus, yang suci, yang terlindungi, yang terbaik lah. Karena orang tua itu biasanya ya teman-teman menempatkan anaknya pada tempat yang baik, terlindungi, tempat suci ya, tempat yang terlindung lah, tempat yang beragama. Tapi justru tempat-tempat itu mengantar mereka ke meja makan predator ya, karena banyak predator sekarang, predator anak-anak ya teman-teman. Kita itu kalau terlalu percaya pada orang-orang yang rohaniawan itu ya begitu ya teman-teman. Kita nggak tahu ya teman-teman bagaimana karakternya ya. Kadang orang-orang sekarang itu pada manipulasi orang teman-teman ya. Jangan percaya mengagumi seseorang yang secara berlebihan ya teman-teman. Kelihatannya religius malah jadi predator anak-anak sekarang ya teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan mengagumin orang berlebihan lah kayak gitu ya. Banyak orang itu yang kena tipu ya, kena manipulasi orang, sehingga mereka itu masing-masing akhirnya kejerumus ke dosa itu loh teman, merusak masa depan. Jadi tempat perlindungan anak-anak malah menjadi teman-teman, kandang macan ya kayak gitu, yang menelan anak itu sendiri.
ya, tempat perlindungan anak-anak yang harusnya apa teman-teman, melindungi anak-anak malah jadi tempat kandang macan kayak gitu teman-teman semuanya. Itulah teman-teman, ini sambelnya ya teman-teman, tak tata sini aja lah sambelnya biar teman-teman lihat ya, kayak gitu teman-teman. Sehingga teman-teman itu sekarang harus menjaga anak-anak ini ya teman-teman. Jangan sampai anak-anak sekarang itu, anak-anak ini gampang dimanfaatin ya teman-teman sekarang. Itulah teman-teman semuanya. Ya kita sebagai orang tua kadang ya menempatkan anak kita di tempat terbaik, di tempat yang bagus, terlindungi, tapi malah jatuhnya seperti itulah teman-teman. Tak buka ya teman-teman, ininya susah daunnya tuh kayak gitu, jatuhnya malah anak-anak kita terjerumus di situ, masa depan hancur ya. Sekarang kan banyak teman-teman yang begitu ya, banyak itu di YouTube di apa TikTok itu teman-teman tahu sendiri ya, yang kelihatannya apa religi malah jadi predator semua teman-teman, kayak gitu ya. Kayak kita berusaha menempatkan anak-anak kita di tempat yang baik sama dengan masukkan dia kandang macan mana ya teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada, harus hati-hati. Sekarang banyak orang manipulasi ya teman-teman. Sekarang ini kita tidak tahu mana yang baik, mana yang benar ya teman-teman. Sekarang banyak orang mereka-reka, mengakal-akalin orang lah, kayak gitulah teman-teman semuanya. Sehingga teman-teman harus waspada ya, sasaran keluarga kita nanti teman-teman semuanya. Kalau kita nggak waspada, nggak ini, jadi sasaran keluarga ini, mental keluarga kita yang jadi sasaran ya teman-teman. Aku sudah ngalami itu teman-teman ya. Jadi 2020 itu wah, datang orang foto-foto rumah, datang begini begitu maunya ya, mau ngembat aja itu, mau manipulasi keluargaku kayak gitu teman-teman. Sehingga teman-teman itu harus waspada, jangan dilayani lah teman-teman orang-orang begitu. Percuma teman-teman, tidak ada artinya ya kita melayani orang-orang begitu. Itulah teman-teman harus waspada sama orang. Aku dulu ngalami itu teman-teman 2020 ya. Akhirnya aku lapor ke RT bilang sudah bu, ibu pindah aja. Ya sudah, datang orang-orang nggak jelas, foto-foto, mau manipulasi keluargaku teman-teman, kayak gitu. Wah, mau merusak, mau ini mau itulah kayak gitu. Aku sih nggak nanggapi teman-teman, sampai sekarang nggak aku tanggapi, masih kadang masih orang ini. Aku makanya kalau aku punya HP ini ya teman-teman, kalau udah jam 9 dah tak matiin. Aku nggak mau terima telepon malam-malam. Isinya itu kalau terima telepon malam-malam itu bukan isinya rezeki, isinya maling semua teman-teman ya, penipu semua teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman malam itu sudah, aku kalau jam istirahat teman-teman sudah kumatiin HP itu. Isinya soalnya bukan rezeki, malah isinya malah maling semua sekarang ini. Ya aku jam 9 udah kumatiin, bodoh amat. Wong tanting bodoh amat. Sekarang ya teman-teman, banyak penipu-penipu itu. Orang nggak dikenal-kenal nggak usah teman-teman. Orang nggak kenal itu nggak usah kita layani, percuma kita layani. Ya aku nggak mau melayani orang nggak kenal. Karena udah jam 9 HP ku sudah kumatiin aja, sudah nggak berguna. Orang usaha pekerjaan sesuk meneh, aku sudah nggak butuh duit. Udahlah teman-teman, jangankan nanti duit datang malah yang ada penipu. Jadi aku sejak 2020 aku hampir ketipu itu teman-teman. Sampai sekarang aku sudah nggak mau terima telepon-telepon yang nggak jelas ya teman-teman. Udah aku nggak mau. Aku paling terima telepon suamiku, anakku, keluargaku sendiri. Orang telepon-telepon yang nggak beres-beres itu aku nggak mau terima. Ya teman-teman kayak gitu. Teman-teman hati-hati sekarang. Banyak orang kelihatannya benar, kelihatan ini religius, kelihatan ini tahunya apanya nggak benar. Udahlah, sekarang jangan, nggak bisa kita melihat ini ya teman-teman. Kebenaran itu, fakta itu menjelaskan teman-teman. Kelihatannya yang nggak kita sangka-sangka ya teman-teman, malah orangnya begitu. Penampilannya bagus, ininya bagus, tapi malah kelakuannya, karakternya kayak gitu teman-teman.
Jadi sudahlah. Jadi aku kalau sudah jam 9 teman-teman sudah aku matiin HP. Aku sudah nggak mau terima telepon orang, tidak mau terima WA orang, sudah selesai. Gitu, aku nggak mau. Biarin urusan kerjaan suamiku. Aku kan punya 2 HP, HP kerjaan, HP-nya suamiku. Aku nggak mau. HP-ku tuh hanya untuk pribadi, anakku, suamiku, pekerjaanku, apa namanya, keluargaku lah gitu. Hanya teman-teman bisnis saja, kurangi teman-teman yang nggak berguna itu. Aku kurangin aja teman-teman, jadi sudahlah. Aku nggak ingin orang-orang begitu. Jadi nggak penting-penting, aku sudah nggak mau teman-teman. Buat apa orang-orang nggak penting kayak gitu. Sejak itu teman-teman, sejak aku mau ditipu tuh 2020 itu aku hampir ketipu teman-teman. Ya Allah, foto-foto rumahku ini datengin orang, datengin ini, aku hampir kejebak teman-teman. Wah, aku kalau kejebak rusak semua, keluargaku rusak, usahaku rusak, pekerjaanku rusak. Benar teman-teman, itu mau jebak aku. Aku sudah enggak lah. Aku sudah nggak mau. Sekarang aku sudah tahu orang-orangnya. Akhirnya aku sempat lapor ke RT, teman-teman RT itu, udah Bu, Ibu pindah aja, rumahnya aku jual. Udah aku jual rumahnya teman-teman. Udah aku jual, aku pindah ke rumah ini. Jadi rumah ini belum selesai tadinya teman-teman. Jadi aku kantor belum selesai, kamar aku suruh anak buahku selesaiin dulu. Lantai 3 ini kan 3 lantai, lantai 3-nya olahraga anakku tuh loh, itu belum selesai. Sudah nyusul aku masuk dulu, aku menghindar dulu teman-teman. Akhirnya aku jual rumah itu. Sudah itu sebenarnya rumah nggak aku jual, aku mau warisin anakku, tapi ketika aku melihat begitu, sudahlah, rumahnya aku jual. Akhirnya nanti rumah ini aku warisin ke anakku aja. Waktu itu kan anakku masih kecil gitu loh teman-teman, belum berumur lah, belum ada 17 tahun, sehingga masih atas namaku. Jadi rumah ini masih atas namaku gitu. Sehingga karena anakku masih kecil, aku nggak bisa pakai nama dia gitu. Jadi nanti kalau dia sekarang kan sudah dewasa, sudah berumur lah, sudah di atas 17 tahun, bisa dibalik nama kayak gitu teman-teman. Jadi aku sudah kapok. Udah, itu pengalaman ya teman-teman, pengalaman hidup aja aku share ke teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman, zaman sekarang banyak orang manipulator, manipulasi itu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati gitu aja teman-teman semuanya ya. Inilah teman-teman ya, apa contoh ya teman-teman. Aku share ke teman-teman supaya teman-teman waspada. Sekarang kan banyak. Itu kemarin itu di Surabaya ada nenek-nenek ya, umur 30, umur berapa? 80. Tempatnya juga diambil. Ada lagi nenek-nenek lagi tahun umur 60 berapa. Itu masuk TV orang Tegal atau mana. Itu juga rumahnya mau diambil. Tuh nggak tahu gimana itu urusannya ya teman-teman. Kayak gitulah, manipulator ini banyak, manipulasi orang nyari duit nggak susah, nyari pekerjaan susah, mau kaya, mau nipu orang, mau ngakali orang kayak gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman, waspada anak-anak teman-teman ya, jangan sampai jadi korban-korban keluarga, jadi korban para predator ini. Para predator merajalela. Jangan sampai anak-anak keluarga itu jadi korban predator gitu aja ya teman-teman. Sekarang banyak predator anak-anak ini, teman-teman harus hati-hatilah keluarga-keluarga tuh teman-teman. Jangan percaya sama orang. Aku sudah nggak percaya teman-teman sama orang. Biarin orang nggak masalah, nggak percaya aku sama orang sekarang. Orang mau nipu doang, mau manipulasi doang. Sudah. Jadi aku kalau sudah jam 9 HP itu sudah aku matiin, sudah gitu teman-teman semuanya. Aku sudah nggak mau urusan lah sama orang kayak gitu. Udah kapok. udah nggak usah percaya sama orang. Jadi aku HP itu udah jam 9 tak matiin. Yang ku terima ya orang-orang penting aja yang menghasilkan duit gitu aja. Ya teman-teman, yang nggak penting-penting, nggak menghasilkan, sudah skip aja. Itulah teman-teman, harus hati-hatilah sekarang ini. Nanti anak kita jadi masuk
kandang macan, malahan keluarga kita jadi masuk kandang macan. Kita bukan selamat, malah masuk di kandang macan. Inilah teman-teman ya, ini apa namanya, nasi bakar ini tadi gini loh teman-teman, ini gini ya, aku liatin ini gini terus ditutup pakai bambu begini tadinya gitu teman-teman, pakai bambu begini tuh kayak gini ya. Tak contohin aja ini nasi bakar gini ya teman-teman. Jadi tadinya begini, tak gini ya teman-teman, tahu lah itu ya teman-teman semuanya. Aku kasih tahu apa pengalamanku lah, supaya teman-teman apa harus waspada, hati-hati ya teman-teman. Sekarang banyak orang yang manipulasi. Selamatkanlah keluarga kalian semua, usaha kalian. Kalau hancur semua teman-teman, keluarga teman hancur, usaha, pekerjaan, semua hancur-hancuran. Lo hancur satu, hancur semua ya teman-teman. Dia pinter, dia ngincer aku teman-teman, karena usahaku, keluargaku itu di tanganku semua. Jadi dia ngincer aku. Kalau aku hancur, keluargaku pasti hancur semua ya teman-teman. Jadi dia ngincerin kita gitu. Jadi makanya aku nggak mau. Orang-orang yang nggak jelas-jelas teman-teman, kerjaan juga nggak ada, pengangguran, nggak ada kerjaan, makan juga duit orang. Wah, males berurusan begitu, nggak berguna teman-teman ya. Orang nggak penting-penting, nggak menghasilkan duit, yang ada duit kita malah diporoti teman-teman ya. Sekarang banyak orang begitu, kita nggak ada duit, itu yang ada duit kita malah diporoti ya. Gitulah teman-teman semuanya ya. Kita nyari duit susah, warga kita hancur-hancuran, pekerjaan kita hancur-hancuran, duit kita habis. Orang begitu udah jangan percaya teman-teman, itu orang manipulasi orang itu. Orang kayak gitu-gitu kelihatannya aja begitulah teman-teman semuanya ya, kelihatannya, tapi ya ujung-ujungnya maut ya. Kayak gitulah ujung-ujungnya, kandang macan aja itu ya teman-teman. Itu dulu ya. Inilah nasi bakar teman-teman ya. Ini nasi bakar ini banyak macamnya, ada ayam, ada yang tahu, ada yang tadi tahu goreng, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi nasi bakar ada yang sama gorengan tahu, sama gorengan ayam, sama hati, banyak teman-teman. Cuma aku kan nggak beli banyak, aku cuma beli 2 nasi bakar, 1 nasi uduk. Nanti tinggal suami anakku milih yang mana, gitu aja ya teman-teman semuanya. Itu dulu lah teman-teman semuanya. Ini nasi bakar, ini sambal itu dapat sambal hijau 1 doang, yang lain sambal terasi. Dapat sambal terasi itu 2, mesti hijaunya tadi sudah habis. Nah udah sore teman-teman. Kalau ini pagi tadinya aku bilang sama suamiku, aku pesen dulu gitu loh baru kondangan, tapi dia kan orangnya buru-buru, jadi dia kondangan dulu ya sudah. Nah kondangan dulu dia buru-buru ya, dapatnya lama, nunggunya lama, 1 jam nunggu di situ sambil aku makan apa, minum es oyen itu, es oyen duriannya sepung gitu kan, malah nyelet di leher ya teman-teman. Kayak gitulah teman-teman semuanya, wis tahu sendiri lah. Itu dulu teman-teman, aku mau makan dulu, udah sore aku mau makan. Tadi kan makan siang, jadi pagi aku sudah makan, terus siang makan di kondangan, nggak makan nasi, udah kenyang, makan rujak sama itu tadi. Sekarang aku mau makan nasi bakar gitu teman-teman semuanya ya. Udah dulu ya teman-teman, tak batasi 20 menit supaya apa jenenge, supaya nggak lama-lama ya. 20 menit lah cukup lah kayak gitu. Sekarang penting teman-teman harus tahu lah, intinya tahulah teman-teman, hati-hatilah, waspada ya teman-teman. Sekarang banyak kejahatan ya, jangan sampai keluarga kita malah masuk sarang ayam, sarang macan, sarang ayam ya teman-teman. Jangan sampai keluarga kita tuh masuk sarang macan ya. Macan haus haus daging manusia ya teman-teman. Sekarang kan banyak haus daging manusia, sehingga jangan sampai keluarga kita masuk
sarang macan ya teman-teman, sarang macan, meja makan predator, repot ya. Gitulah teman-teman ya. Setelah teman-teman lihat sendiri di TV, di TikTok, di Facebook, di YouTube, di mana-mana ada itu ya. Sekarang kan banyak kayak gitu, teman-teman lihat sendirilah ya teman-teman. Itulah teman-teman, hati-hati, waspadalah, jangan sampai korban semua ya teman-teman. Kalau korban itu susah, korban semua. Nah, itu dulu ya teman-teman, ini dia nasi bakar bambu ya. Terima kasih teman-teman semuanya.